Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perhitungan PPN dan PPNBM. Next. Nah, sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muanisa, kemudian rekan saya. Saya Sandi Desya. Saya Amelia Ramadhani. Saya Dira Zikra Savana. Baik, yang pertama ada PPN atau pajak pertambahan nilai, yaitu pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi atau bisa juga pajak yang dikenakan kepada konsumen. Selanjutnya ada ketentuan lebih lanjut mengenai BKP atau barang kena pajak dan JKP atau jasa kena pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mengalami perubahan yaitu pada UU Nomor 11 Tahun 1994, UU Nomor 18 Tahun 2000, UU Nomor 42 Tahun 2009, dan yang terbaru ialah UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7. Nah, selanjutnya ada barang atau jasa yang dikenakan PPN, seperti kegiatan membangun bangunan sendiri dengan luas lebih dari 200 meter persegi yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan. Selanjutnya ada barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang kedua ada uang, emas, dan surat berharga. Yang ketiga ada jasa pelayanan kesehatan medis. Yang keempat ada jasa pelayanan sosial. Dan yang kelima ada jasa keuangan. Selanjutnya ada daftar tarif PPN. Yang pertama ada tarif PPN nilai 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang kedua ada nilai 11% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga ada tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tinggi 200%. Selanjutnya ada tarif pajak pertambahan nilai 11%, tetapi besar tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga yang paling tinggi 20%, mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Selanjutnya ada rumus dan contoh perhitungan tarif PPN. Rumus PPN sendiri ada harga jual dikali tarif PPN. Dan contohnya pada tanggal 3 Juli, PKP PT AAA di Semarang membeli satu buah kulkas seharga 6 juta. Itu belum termasuk pajak. Jadi hitungannya bisa PPN sama dengan harga jual dikali tarif PPN, yaitu harga jualnya 6 juta dan tarif PPN-nya 11%, jadi 660.000. Jadi Bapak Klik harus membayar PKP ke PT AAA sebesar 6.660.000 karena harga kulkasnya 6 juta dan PPN-nya 660.000. Selanjutnya ada PPNBM. PPNBM sendiri pajak yang dikenakan pada barang tergolong mewah. Selanjutnya, karakteristik barang yang terkena PPNBM menurut PMK nomor 42, PMK 10 tahun 2022, yaitu yang pertama, bukan barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, ada umumnya untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat, sesuai nilai barang dan kriteria sebelumnya. Penetapan tarif pajak PPNBM sendiri ada tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, 20%, 25%, 35%, 40%, 50%, dan 75%. Selanjutnya, rumus dan contoh perhitungan PPNBM. Rumusnya sendiri tarif PPNBM dikali harga barang. Untuk contohnya, Anda membeli mobil sport seharga 2 miliar, sedangkan dikenakan PPNBM dengan tarif 25%. Jadi yang harus bayar Anda ada 500.000 karena 25% dikali 2 miliar. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada faktur pajak dan tanggal pembuatan faktur pajak. Merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24 PJ 2012 Pasal 1 Ayat 4, faktur pajak didefinisikan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan penyerahan jasa kena pajak atau JKP, baik atas PPN maupun PPNBM.
maka pengusaha kena pajak itu yang melakukan penyerahan BKP atau JKP harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti telah memungut pajak dari pembeli atas barang atau jasa kena pajak tersebut. Next. Selanjutnya perbedaan antara faktur pajak manual dan e-faktur. Pada tahun 2016 lalu, hadir kebijakan baru atas penerbitan faktur pajak, yakni dilakukan tidak lagi secara manual, melainkan pemerintah mewajibkan pembuatan faktur dan pelaporannya dilakukan secara nasional melalui aplikasi online e-faktur atau faktur pajak elektronik. Perbedaan antara faktur pajak manual dan e-faktur yang pertama, pembubuhan tanda tangan PKP. Yang pada manual pembubuhannya itu dilakukan dengan tanda tangan basah dari PKP yang dilakukan oleh pegawai yang memegang pajak tersebut. Sedangkan e-faktur pembubuhannya dilakukan oleh QR. Yang kedua, format dalam penyusunan. Yang manual PKP diharuskan menyusun faktur berdasarkan format keterangan yang tertuang dalam Per 24 PJ 2012. Sedangkan e-faktur PKP ditinggal mengikuti format yang sudah ditentukan oleh JKP. Yang ketiga, jumlah lembar. Pada faktur manual, PKP wajib mencetak minimal 2 lembar baik penjual maupun pembeli. Sedangkan e-faktur itu PKP tidak diwajibkan untuk mencetak dalam format hard copy atau salinan. Yang perbedaan keempat adalah permohonan atau permintaan NSFP atau nomor seri faktur pajak. Dalam faktur manual, dalam hal ini PKP wajib mendatangi KPP terkait, sedangkan e-faktur PKP tidak perlu mendatangi KPP terkait. Yang kelima, prosedur pelaporan. Pada faktur manual, PKP tidak memiliki kewajiban dalam mengupload FP sebelum melakukan pelaporan atas SPT PPN. Sedangkan e-faktur, PKP diwajibkan untuk mengupload faktur pajak, masukan ataupun keluaran guna mendapat QR Code dan pengesahan untuk pelaporan SPT PPN. Yang keenam, pelaporan SPT PPN manual pelaporan dilakukan dengan formulir SPT PPN 111, sedangkan e-faktur semua sudah tersedia dalam aplikasi. Yang ketujuh, mata uang. Yang e-faktur manual menggunakan mata uang diwajibkan menggunakan rupiah, sedangkan e-faktur hanya menggunakan rupiah dan mata uang lain harus diubah ke konversi rupiah. Oke, next. Fungsi faktur bagi PKP yang pertama sebagai bukti pungutan pajak oleh PKP, yang kedua untuk bukti mengkreditkan utang pajak PPN atau mendebit PPh pajak penghasilan bayar di muka. Ketiga, bukti pungutan pajak PPN atau PPNBM setelah melakukan impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang keempat, sedangkan bagi penerima, dokumen faktur ini biasa digunakan sebagai bukti pembayaran PPN atas pembelian barang jasa kena pajak. Next. Selanjutnya ada tanggal pembuatan faktur pajak yang sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 3 PJ 2012 tentang faktur pajak. Yang pertama, faktur pajak itu harus dibuat pada saat melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kedua, faktur pajak itu harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran yang mana penerimaan pembayaran ini terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. Ketiga, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran termin yang mana penerimaan pembayaran ini dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Keempat, faktur pajak harus dibuat pada saat melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Yang kelima, faktur pajak harus dibuat pada saat yang lain sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan PPN. Next. Batas waktu penerbitan faktur pajak yang pertama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP atau JKP dalam hal ini pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua, saat penerimaan pembayaran, dalam hal ini pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP atau JKP. Yang ketiga, saat penerimaan pembayaran, dalam hal ini penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BJKP atau JKP. Yang keempat, pada waktu penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Dan ini ada sanksi terlambat menerbitkan faktur pajak. Jika penerbitan faktur pajak melewati batas waktu upload setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah dilakukan transaksi, akan dikenakan sanksi denda keterlambatan. Sanksi denda keterlambatan berupa administrasi berupa denda sebesar 1% dari DPP.
Baik ya, selanjutnya yaitu apa itu SSP. Jadi SSP merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang sudah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara. Atau singkatnya itu suatu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas negara. Dan ini bisa melalui tempat pembayaran yang sudah ditentuin oleh DJP. Kemudian untuk pembuatan SSP dalam Per 9/PJ/2020 itu disebutkan lampiran surat setoran pajak hanya perlu dibuat rangkap 2 saja, yaitu lembar yang pertama itu disampaikan ke bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya. Kemudian lembar yang kedua itu untuk arsip wajib pajak. Tapi jika diperlukan, SSP ini bisa lebih dari 2 rangkap sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian SSP ini akan dianggap sah jika sudah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran atau jika sudah telah divalidasi pembayarannya oleh pihak berwenang. Kemudian SSP ini pada era modul penerimaan negara generasi 2 atau MPNG 2 itu udah diganti dengan menggunakan SSP. Jadi SSP ini sebenarnya lebih ke surat setoran pajak secara elektronik. Next. Kemudian, apa yang menjadi landasan hukum surat setoran pajak atau SSP? Jadi ketentuan mengenai pengisian formulir SSP ini awalnya diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 38/PJ/2009 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian surat setoran pajak. Kemudian peraturan tersebut mengalami beberapa perubahan, diantaranya yaitu Peraturan DJP Nomor Per 23/PJ/2010, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 24 PJ 2013, kemudian nomor per 30 PJ 2015, nomor per 44 PJ 2015, nomor per 6 PJ 2016, nomor per 2022 PJ 2017, dan nomor per 9 PJ 2020 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian surat setoran pajak. Dan yang terakhir ada Peraturan DJP nomor per 22/PJ/2021 bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSE. Next. Selanjutnya yaitu jenis surat setoran pajak atau SPP. SSP, mohon maaf, di sini ada 4, ada standar khusus, setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor, surat setoran cukai atas barang kena cukai, dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Di mana kalau SSP standar di sini digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran, serta sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang sudah ditetapkan. Kemudian kalau SSP khusus itu dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi. Dan untuk yang pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor ini digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. Kemudian yang terakhir, setoran cukai di sini digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Next. Selanjutnya, ketentuan penggunaan pajak. Jadi SSP itu digunakan untuk pembayaran atas semua jenis pajak dan merujuk pasal 3 ayat 1. Di sini SSP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran atas satu jenis pajak, satu masa pajak, satu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan PBB, surat ketagihan PBB, atau surat keputusan atau putusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dalam hal pembayaran atas ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran. Next. Kemudian di slide PPT bisa dilihat bahwa ini ada 17 elemen yang termuat dalam SSP pajak e-billing DJP. Next. Kemudian batas waktu bayar atau setor pajak PPN dan PPNBM setelah membuat SSP, yaitu di sini ada 3, pajak yang terhutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum penyampaian SPT masa. Kemudian untuk pajak yang pemungutnya merupakan bendahara pemerintah atau instansi yang ditunjuk, penyetorannya paling lambat 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir, jika pemungutnya merupakan pemungut selain bendahara pemerintah atau instansi pemerintah, maka penyetoran harus dilakukan paling lambat 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah tahun pajak dalam PPN dan SPT masa PPN. Untuk SPT masa PPN sendiri, bentuk laporan PPN terutang ini yang wajib diisi dan dilaporkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP, ini dibayarkan pada setiap bulannya. Nah, apabila tanggal jatuh tempo penyetoran PPN dan pelaporan SPT masa PPN bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional.
Kemudian terdapat batas akhir penyetoran dan pelaporan PPN pengusaha kena pajak yang harus menyetorkan PPN dan melaporkan SPT masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Kemudian terdapat pelaporan SPT masa PPN yang harus dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 3A PMK 9 tahun 2018, PMK 18 tahun 2021. Nah, apabila PKP tidak atau terlambat dalam melaporkan pajaknya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda senilai 500.000 yang sesuai dengan UU KUP pasal 7 ayat 1. Next. Nah, baik, selanjutnya yaitu terdapat tempat pelaporan SPT. Masa PPN pelaporan ini dapat melalui aplikasi faktur seperti e-filing atau e-SPT. Pembayaran ini resmi berlaku mulai 1 Oktober 2020. Nah, ketentuan tersebut disampaikan DJP melalui pengumuman nomor 11 PJ 09 2020 tentang implementasi nasional aplikasi e-faktur desktop versi 3.0. Nah, DJP terus memperbarui sistem e-faktur dengan versi terbaru, yakni e-faktur 31 dan e-faktur 32 guna mengakomodir kebutuhan faktur pelayanan administrasi perpajakan PKP, pengelola faktur, salah satunya kenaikan tarif PPN 11%. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada kompensasi PPN. Kompensasi pajak adalah kelebihan bayar pajak atau pajak pertambahan nilai yang bisa dimanfaatkan untuk membayar utang kurang pajak pada periode berikutnya. Nah, ada dasar hukum yang mengatur kompensasi pajak adalah pasal 13 ayat 1 huruf C Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang KUHP. Munculnya kompensasi pajak adalah akibat kelebihan bayar dari pengusaha kena pajak atau PKP pada suatu masa pajak dibanding jumlah yang seharusnya. Next. Mekanisme kompensasi pajak yang pertama, kita hanya memiliki jangka waktu 5 tahun untuk menggunakan kompensasi pajak. Yang kedua, kita membarukan surat ketetapan dan penetapan kompensasi pajak dari DJP. Ketiga, sanksi administrasi akan ditambahkan ke dalam kekurangan bayar pajak terutang. Keempat, perhitungan kompensasi pajak berdasarkan masa pajak, tahun pajak, dan penerbitan surat ketetapan pajak. Kelima, Menteri Keuangan menetapkan tarif bunga pada suku pajak sebesar 15%. Yang keenam, sanksi administrasi ditetapkan dalam wujud kenaikan bunga pada hasil pemeriksaan PPN dan PPN. Yang ketujuh, ada imbalan yang akan didapatkan dalam bentuk bunga dan diwajibkan pada wajib pajak. Next. Ini adalah contoh perhitungan dari kompensasi pajak. Ke next. Oke, selanjutnya yaitu resusitasi PPN. Nah, resusitasi pajak ini adalah pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang tidak terutang pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN maupun pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kemudian terdapat penyebab restitusi pajak, yaitu yang pertama kekeliruan pemungutan pajak, lalu yang kedua kekeliruan pemotongan, yang ketiga kekeliruan perhitungan, yang keempat dapat memperoleh fasilitas pajak yang tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah, yang kelima memiliki aktivitas atau kegiatan usaha yang dikenakan tarif 0 pajak, 0%, lalu yang terakhir adalah bukan wajib pajak yang dikenakan pajak. Boleh di next. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat mekanisme pengajuan restitusi pajak. Yang pertama dapat mengajukan permohonan ke DJP secara online, lalu yang kedua dapat menyerahkan dokumen yang dibutuhkan dengan DJP secara lengkap, lalu yang ketiga DJP akan menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKPLB, lalu yang keempat bagi WP yang mengajukan restitusi dipercepat, DJP akan menerbitkan surat keputusan pendahuluan paling lama selama 1 bulan. Lalu yang terakhir, apabila dalam 12 bulan sejak permohonan restitusi PPN, DJP tidak kunjung memberikan keputusan, yang artinya hal itu akan dikabulkan dan SKPLB tersebut akan diterbitkan dalam waktu paling telat 1 bulan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.